jemaat di Korintus dan kepada kita sekalian, mau menyadarkan kepada kita supaya kita hendaknya berjaga-jaga dan bermawas diri dalam kehidupan ini. Berjaga-jaga dengan tujuan supaya ketika tiba saatnya roh kita berada dalam keadaan siap siaga. Jangan terlena atau berleha-leha dengan kehidupan duniawi sampai lupa untuk sejenak berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang dimaksudkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa hidup di dunia ini adalah satu tempat persinggahan sementara. Setiap orang berziarah menuju kepada pengharapan. Harapan kita adalah Yesus Tuhan kita yang telah pergi mendahului kita, supaya kita pun dilayakan dan hidup bersamanya di dalam kemuliaan Bapa. Berjaga-jaga yang harus kita buat itu modelnya bagaimana? Yang harus kita buat itu adalah melaksanakan apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, apa yang sudah diwariskan Tuhan kepada kita. Hukum pertama dan utama dalam pengajaran Tuhan kepada kita adalah mencintai. Cintailah Tuhan Allah. Wujud dari cinta kepada Tuhan Allah itu adalah cinta kepada sesama. Maka yang perlu harus kita buat itu adalah cinta. Ketika orang memaknai hidupnya dengan cinta, niscaya akan muncul dalam kehidupannya itu adalah kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, dan damai. Tapi cinta yang dimaksud itu bukan cinta yang hanya sekedar untuk mendapatkan balasan atau keuntungan. Cinta yang harus keluar dari kedalaman hati, mau berbagi, mau memberi perhatian, mau saling menolong, mau mendengarkan, mau juga mewartakan tentang kasih Tuhan. Warta tentang kasih Tuhan dalam hidup, bukan warta tentang sesama kepada sesama yang lain, bukan saling menceritakan satu sama lain. Yesus dengan penuh kuasa mengajar kepada banyak orang, dan kata-katanya itu membuat orang terkagum. Bahkan setan pun takluk. Setan yang ada di dalam satu diri manusia, ketika Tuhan Yesus muncul, dia langsung tahu Tuhan datang dengan Tuhan Allah, Putra Allah yang Maha Tinggi. Maka dia katakan, apa urusanmu? Kenapa engkau datang? Engkau datang hendak membinasakan kami? Yesus katakan, diam dan keluar. Setan itu pun tak ada yang keluar. Bahkan dia keluar dari tubuh orang itu tanpa menyakiti orang itu. Itulah kuasa Tuhan. Jika kita pun percaya kepada Tuhan, maka setan-setan pun akan lari terbirik-birik keluar dari diri kita. Tapi kenapa kalau setan tidak mau tinggalkan kita? Karena kita lebih senang dengan kehidupan kita penuh dengan kuasa setan, bukan dengan kuasa Allah. Karena kita seringkali iri hati, benci, dendam, marah, emosi naik terus, tidak senang dengan orang lain, suka dengan memfitnah orang. Itu kita menjadi penangkap setan. Di tubuh kita jadikan tempat untuk kediaman setan. Maka perlu ada kedamaian, perlu ada perjuangan dalam hidup, berjaga-jaga. Mari kita bergiat dan berjaga, jangan lagi membiarkan diri kita, tubuh yang bagus ini menjadi tempat untuk hunian setan. Tetapi biarlah roh yang sudah dititipkan Tuhan dalam diri kita, roh penghiburan dan kekuatan, itulah yang bekerja. Maka dengarkanlah bisikan nurani dalam setiap usaha dan karya. Seringkali kita mau buat hal yang tidak baik itu, ada bisikan dalam hati, jangan. Tapi seringkali kita abaikan itu, karena kita sudah marah, sudah jengkel dengan orang, apalagi orang itu sudah menyakiti hati kita. Orang tua pasti akan marah kalau suami itu pulang tengah malam tuh. Maka ketika ada maaf mulai muncul, maaflah suamimu karena dia pergi bekerja, dan malam itu kau pulang tengah malam terus ini kau tunggu. Jaga sampai waktu tua tidak masuk rumah, kunci pintu. Waktu suruh buka pintu, langsung tidur di luar. Tidak boleh, harus ada satu semangat dalam diri untuk saling maafkan. Memaafkan juga sesama di sekitar kita. Jangan sampai kita membiarkan diri kita menjadi tubuh yang penuh dengan Tuhan sudah mewariskan kepada kita warta untuk mewartakan kebaikan dan kasih kepada sama, tapi kita tidak wartakan. Kita marah orang lain sampai jangan sampai di antara kita ada yang masih marah orang. Masihkah? Masih ada? Masih. Maka maafkanlah sesamamu, berdamailah dengan diri. Itu adalah bagian dari berjaga-jaga. Siapa tahu kita belum maafkan orang, Tuhan Allah sudah panggil kita.
panggil masih belum, Tuhan Allah memberikan peringatan dengan sakit, mungkin kita masih bisa bilang tolong panggil dia, saya mau berdamai. Tapi Tuhan Allah panggil satu kali, langsung kita tidak sempat bernapas lagi. Yang keluar itu mata putih saja, kita sudah hilang. Kapan kita mau ini? Sudah mati. Maka berjaga-jaga supaya ketika Tuhan Allah memanggil, kita sudah siap siaga pergi untuk menikmati kebahagiaan Allah di surga. Mari kita bergiat dan berjuang. Tuhan sayang kita sekalian. Amin.